Budaya berkumpul bersama teman, banyak mencoba hal-hal baru dan gaya hidup sehat menjadi tren dan topik yang sering diperbincangkan anak muda saat ini. Coklat menjadi tren rasa yang cukup digemari saat ini. Apakah benar? Saya Randi. Dan saya Mutia, kita akan kulik lebih dalam dengan tema Sip the Difference presented by Jagotim. Yuk kita lihat potensi dan demand pasar terhadap pola tren konsumsi saat ini. Prospek terbesar ada pada minuman berbasis malt dan juga serbuk coklat dengan range konsumen berusia 15-34 tahun. Di Jawa Tengah sendiri, millennials dan Gen Z mencapai hampir 50% dari total penduduknya. Angka kafe dan resto Jawa Tengah menduduki peringkat kedua se-Indonesia, which is marketnya berusia pada kategori millennials dan juga Gen Z. Nah, penduduk di Jawa Tengah dan DIY pada usia produktif sebanyak 29 juta jiwa. Dari angka ini, based on value yang dicapai, consumption index di angka 12 per bulan. Atau sama dengan 1 dari 136 orang di Jawa Tengah mengkonsumsi Cokomalt per bulannya. Di nasional, rata-rata consumption index sebesar 9,2 per bulan, which is Jawa Tengah berada di atas rata-rata yang membuat Jagotim merasa semakin yakin dan optimis atas perkembangan Cokomalt. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Jagotim melakukan studi banding dengan data kompetitor langsung kita yaitu Nestle. Faktanya, CI kita masih jauh sekali dari Milo, tetapi Jagotim yakin bahwa kita butuh waktu saja untuk mengejarnya perlahan. Kenapa kami yakin? Karena secara grup Hilo, Cokomalt berkontribusi 9% atau setara dengan Taro dan Hazelnut, dan bahkan sudah bergerak di top 5 item Hilo Plus kita saat ini. Juga secara distribusi, Cokomalt sudah tersebar di lebih dari 11.000 titik dengan repeat 44%. Bahkan, rasio toko sudah mencapai 1:2.500 penduduk atau setara dengan 70% RO Hilo kita saat ini. Terakhir, tim juga sudah dibekali dengan product knowledge dengan tingkat keberhasilan di atas 70%. Wow, menarik sekali ya Ran. Jadi penasaran kira-kira Jagotim udah ngelakuin apa aja sih Ran? Oke, Mut, kita akan bahas dari 5 poin besar. Yang pertama kita ada enhancing penetration, yang kedua kita ada optimalisasi pasar dan RKA, ada special channel, ada canteen development, juga ada digital exposure, Mut. Luar biasa, ini tuh relate sekali dengan teori product market fit ya Ran. Kira-kira penasaran journey-nya seperti apa? Let's check it out. Beacon teori dipakai sebagai lambang bahwa satu titik bisa memancarkan pengaruh ke tempat yang lebih luas. Kami terapkan pada pasar invasion dan optimalisasi RKA. Kenapa pasar? Karena pusat keramaian, ada transaksi jual beli, banyak toko, dan juga ada grosir. Apa yang kami lakukan? Distribusi, sosialisasi oleh salesman, edukasi, lucky dip, dan availability checking. Hasilnya, dalam waktu 2 jam, lebih dari 590 customer kami redeem, display semakin merata, dan terciptanya behavior yang kami harapkan antara customer dengan outlet. Lalu di RKA, bagaimana sih kita melihat bahwa Milo tidak mendominasi? Dari situ Jagotim yakin bahwa Hilo Cokomalt bisa lebih besar visibility daripada Milo. Gimana caranya? Kami sangat believe dengan relationship kami dengan toko. Hasilnya apa? Visibility maximizing dengan shelving bahkan floor. Iklan digital di TV-TV gondola kami. Budgetnya besar? Tidak. 15% at diskon dengan kompensasi potongan harga dan display. Nah, pada part ini kita melihat potensi besar lainnya ada pada channel kantin sekolah. Dari tahun ke tahun jumlah sekolah di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Adapun strategi yang kita terapkan dalam proyek ini yaitu push and pull marketing strategi, di mana pull ada pada kegiatan aktivasi vouchering serta edukasi yang dijalankan oleh tim AM. Dilanjut ketika customer sudah redeem dan melakukan first purchase, strategi push juga dijalankan oleh tim DD agar item dan transaksi jual beli dapat sustain. Koordinasi yang ketat menjadi kunci utama oleh Jagotim untuk dapat memaksimalkan data integrasi marketing ke sales menjadi besar dan juga sempurna. Data integrasi Jagotim mencapai di angka 81% dengan pencapaian titik aktivasi 112% dan voucher disebar versus redeem sebesar 85%. Aktivasi dan edukasi berjalan dengan baik, begitu pula sustainability yang dijalankan oleh tim sales juga berbanding lurus. Kenapa sih kita perlu menggarap spesial channel khususnya food court? Karena termasuk pusat kulineri, iconic place dan juga memiliki tipe customer yang berbeda-beda. Salah satunya yang dijalankan di food court Malioboro Jogja. Terus output apa aja yang kita dapatkan? Yang pertama penetrasi item baru, branding, customer experience, taste experience, massive reach, dan juga menu kolaborasi ke depannya. Paralel aktivasi ini juga kita riding the wave dengan aktivasi digital dan exposure melalui QOL internal dan eksternal. Berbicara terkait digital exposure, kita memiliki banyak rangers digital di sisi internal. Secara totalan, Jagotim memiliki lebih dari 400.000 akun followers, sama dengan setiap harinya kita bisa saving hampir 3 juta rupiah untuk belas ke sosmed terkait iklan dan promo. Khusus Cokomalt, Jagotim lebih dari 600.000 orang sudah terpapar terhadap exposure Hilo Cokomalt di Jawa Tengah. Beragam program kita jalani untuk pengembangan produk yang kita harapkan ini. Dengan kolaborasi, koneksi, dan inovasi, Jagotim turut berkontribusi. Hidup ini bukan selalu soal berkompetisi, tetapi bersama-sama mencapai Titik tertinggi.